Yes, welcome back to my YouTube channel Albertus Saputra, dan kali ini eh kita kedatangan orang yang luar biasa. Eh Inilah dia, Yemi Mago. Halo. By the way, nama aslinya Yemi Masusanto ya, cuman dia biasa nulisnya Yemi Mago. Nah, hari ini kita mau ngobrol seru aja tentang apa sih yang Yemi alami, dan menurutku ini banyak banget teman-teman atau orang-orang yang aku tahu, bahkan orang-orang yang mungkin kalian berkata impossible lah gitu loh, dia bisa kena apa namanya sakit di bagian mentalnya, gak mungkin lah dia bisa depresi gitu ya. Ini by the way ini yang terjadi gitu loh, dan aku melihat kok bisa ya orang ini ya, orang ini kan begini gitu loh, ini nggak mungkin lah dia bisa begini, tapi by the way ini memang sedang terjadi gitu loh. Dan kali ini kita pengen apa ya, kita pengen mendengar bagaimana proses Yemima bisa bangkit dari apa ya, mental health-nya yang sempat terganggu ya, kesehatan mentalnya yang sempat terganggu, bahkan depresi. Dan saya tahu persis depresinya beliau bukan depresi yang ringan, tapi beliau depresi sudah mulai berat ya, dan itu kalau teruskan sangat berbahaya buat hidupnya mendatang. Jadi saya nggak pakai lama-lama, inilah dia Yemi Mago. Halo Yem, apa kabar? Halo, baik kok. Wis, mantap. Yem, kita nggak mau panjang lebar, kita mau langsung to the point. Uh, Sebenarnya kenapa sih kamu bisa ngalami yang namanya apa ya, sakit mental atau mental health-mu terganggu tuh kenapa sih? Oke, aku cerita ini kayak flashback dulu ya. Ya. Jadi dari tahun kemarin itu sempat kena PHK. Mhm. Jadi udah seneng-seneng kan, dapat Ya. kerjaan, habis lulus dapat kerjaan. Terus ternyata harus ngalami yang namanya pandemi. Ya. Akhirnya kena PHK tuh di situ. Mhm. Nah, pada awalnya kayak ya udah biasa aja gitu, kayak ya udah beneran. Ya udah nggak kerja dulu nggak apa-apa. Pada Mhm. awalnya merasa seperti itu. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kok jadi sakit asam lambung, Mhm. jadi nggak bisa tidur, Mhm. terus kok jadi kayak nggak mau kumpul temen. Mhm. Nah, itu aku pada awalnya merasa kayak, oh mungkin memang karena aku lagi pandemi ya kan, lagi Ya. pandemi jadi aku merasa, oh kita harus lockdown. Ya. Jadi kita nggak boleh keluar-keluar pada Mhm. awalnya. Mhm. Nah, itu kan udah nggak kepikiran gitu loh, kok Mhm. PHK segala macam udah kayak dilupakan. Mhm. Sepertinya sudah dilupakan. Ya. Sepertinya itu tidak menyakitkan ya. Oh, Ya, udah seneng dapat kerja habis lulus, ya kan, mungkin pekerjaannya oke, dan tiba-tiba dapat PHK gitu ya. Pertama mungkin is okay, wah I'm okay gitu ya, ya Yem ya gitu, ya mungkin gitu betul, ya Yem ya. Oke, betul. terus gimana Yem? Terus abis itu puncaknya itu waktu November. Mhm. Jadi begitu November, aku sering banget yang namanya kena panic attack. Panic attack, seperti apa itu? Jadi kayak kram semua, jadi kayak kesemutan semua gitu loh Oh. di tangan. Mhm. Itu awalnya tuh di tangan, jadi kesemutan. Terus nafasnya sesek, kayak tidak bisa Oh. bernafas gitu kan. Terus keringat dingin, jadi kayak panik bener-bener kayak, aduh aku kenapa ini ya kan? Duh, Mhm. aku sakit apa? Langsung kayak mikir, aduh Mhm. aku sakit apa ini? Mhm. Tempat aku dibawa ke rumah sakit. Ya. Terus sekali dicek semuanya Mhm. normal. Itu Hmm. baru pertama kali aku ke rumah sakit, Ya. dicek semuanya normal ya. Yes. Normal. Terus selang 2 minggu, gitu lagi. Tambah parah. Jadi kayak tambah parah sampai ke kaki sekarang. Ya. Kaki. Wah itu tambah parah kan, kayak dicek normal tapi kok gini terus gitu loh. Ya. Itu kedua kalinya ke rumah sakit. Mhm. Dicek normal semuanya, nggak ada Wah. apa-apa. Mhm. Aneh kan? Ya. Yang ketiga, 2 minggu lagi. Jadi selang itu kayak 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Selama November itu kan. Jadi selama 1 bulan itu aku bisa bolak-balik rumah sakit mungkin 3 kali. Ya. Nah, itu dicek lagi, nggak kenapa-kenapa. Ya. Akhirnya dokter memutuskan buat ini asam lambung. Hmm. Karena kan memang aku punya asam lambung. Ya. Udah, dikasih obat. Dikasih obat asam lambung. Hmm. Buat minum obat asam lambung aja aku nggak mau. Hmm. Karena aku sudah
nggak punya rasa percaya sama orang ternyata pada saat itu. Wow. Sama dokter pun aku nggak percaya gitu. Kenapa bisa gitu? Aku nggak tahu kenapa. Aneh Hmm. kan? Sama dokter yang udah meriksa aku aja, aku tidak percaya. Oh. Aku merasa bahwa, wah ini aku kenapa-kenapa ini. Ini aku sakit parah ini. Ini Hmm. aku udah mikir bener-bener kayak, wah ini udah final, udah end ini. Pasti aku kenapa-kenapa. Ya. Nah, puncaknya itu Desember. Ya. Apa yang terjadi? Waktu aku lagi pergi sama mami papiku itu, tiba-tiba yang aku baru tahu kalau kebas itu namanya tremor. Jadi itu namanya tremor kan, tremor sampai sebadan. Tiba-tiba nggak ada, jadi nggak ada apa-apa. Aku lagi makan, tiba-tiba tremor sendiri. Sampai akhirnya sekepala, sebadan, bener-bener. Oh. Wah, ngeri. Jadi dari kepala terus sampai kaki itu tremor. Terus buat ngedip aja, bisa sih ngedip, tapi kayak kunang-kunang gitu loh. Jadi ngedip, nah, wah itu aku sudah semakin panik kan, sudah semakin panik. Terus aku tetap minta rumah sakit, karena aku merasa kalau aku di rumah sakit aku tenang, aku Ya. akan dapat penanganan medis Ya. kayak gitu. Singkatnya dibawa ke rumah sakit lagi untuk yang kesekian kalinya. Dicek semua nih, jantung normal, paru-paru normal, semua normal. Akhirnya waktu ditensi di kanan, di kiri kan, di Ya. kiri ini tanganku tuh kaku. Tanganku benar-benar kaku, tapi cuma satu tangan tok. Oke. Ternyata dari situ dokternya tahu kalau itu aku petek. Jadi itu gangguan psikolog. Jadi gangguan psikologiku. Jadi kalau orang panik itu ada dua kemungkinan ternyata. Ya. Yang pertama, responnya itu dia akan panik kayak aduh gimana Bingung lah ya. kayak sana ke sini. Gelisah. Nah, yang kedua adalah aku tipe yang kedua, langsung nge-freeze. Oh. Jadi respon tubuhku itu ketika ada bahaya nge-freeze. Jadi langsung dia kayak membentengi dirinya sendiri gitu. Nge-freeze. Jadi benar-benar bisa gerak. Jadi tanganku tuh waktu di ini ya, di apa namanya, di tensi, jadi Ya. gini bener-bener gini. Nah begitu ya. Jadi bener-bener gak bisa gerak gitu loh, gak bisa Wow. gerak. Terus di situ aku tambah nangis kan, tambah nangis itu tuh mah gimana mah kok dia bisa gerak. Ya. Terus susternya bilang nggak apa-apa, ini nanti relax aja, ini nggak apa-apa, ini psikologmu doang, ini pikiranmu doang gitu loh, nggak apa-apa. Tetap aku nggak percaya, aku tetap nangis Ya. itu, aku nangis tuh aku ini sakit apa. Terus habis gitu dokternya itu manggil mamiku ke belakang, singkatnya aku dikasih obat. Nah, dokternya sih bilang itu obat lambung, tapi ternyata itu tuh obat penenang. Oh. Warnanya pink gitu, jadi ya pink gitu sih, obat Ya. penenang. Buat minum itu aja aku harus tanya sampai 3 kali sama dokternya, ini nggak apa-apa ya tak minum ya? Dokternya bilang nggak apa-apa, minum aja. Ini bener nggak apa-apa ya? Aku sampai tanya sampai 3 kali. Aneh kan, bener-bener. Kenapa aku nggak bisa percaya sama orang gitu? Akhirnya aku minum, udah tenang gitu. Terus akhirnya sehari itu aku bisa tidur, karena memang itu obat penenang. Terus ternyata usut punya usut, si dokternya itu sudah bilang sama mamiku, kalau ini tuh gejala panic attack. Gejala apa? Panic attack. Jadi Panic attack, oke. Jadi masih dalam taraf yang ibaratnya level 1, level 2. Ya, aku tuh masih di level 1 ini. Cuma Baik. ini kalau dibiarkan jadi level 2, level 3, ini jadi makin parah. Ya. Akhirnya mamiku disuruh buat bawa aku ke psikiater pertamanya. Tapi mamiku nggak mau. Ya. Karena psikiater itu pakai obat. Jadi dia langsung ya udah pakai obat. Padahal kalau pakai obat itu kayak nanti akhirnya ngerusak syaraf. Oh, oke. Syarafnya itu kan kayak obat itu tuh aku baca dia melemahkan syaraf. Oh, oke. Jadi merilekskan syaraf, terus dia menekan syaraf pusat. Makanya kenapa obat tidur. Jadi kayak
udah Ya. tidur. Terus diajakin ngomong kalau minum obat itu nggak respon. Oh ya? Ya, jadi kayak apa? Oh ya, ya. Kayak ngefly ya? Ya bener bener bener. Terus Kayak terus kayak nggak inget. Ya kayak ngefly bener berarti ya? bener bener bener. Oke. Terus kayak nggak inget. Jadi misalkan ngomong apa gitu kan, Nggak ngomong tahu A ya. minta apa, nggak tahu. Besoknya Sekarang tidur. mabuk berarti nih. Hmm. Iya bener. Kayak Hmm. kemarin makan apa ya? Terus kemarin kemana ya? Hmm. Jadi kayak kayak dicuci otak dengan seri Ya, ya, dicuci ya. otak. Nah, Oke. karena kan dia menekan saraf pusat. Itu Ya. kalau kelamaan minum obat itu, Mhm. nanti bisa jadi, oh sorry, bisa jadi bodoh. Hmm. Jadi kayak lemot. Ya, Jadi dalam berpikir ya, lemot. ya. Terus jadi ketergantungan obat. Jadi Hmm. kalau Ya. nggak minum obat itu ya tremor terus. Hmm. Tremor gitu. Itu nggak bagus banget. Nah, akhirnya mamiku itu memutuskan buat bawa aku ke psikolog. Ya. Jadi ke psikolog aja. Pada awalnya aku ke psikolog itu aku juga takut. Hmm. Aku nggak tahu kenapa. Jadi panikku itu kayak berdasarkan aku ketakutan. Ya. Ketakutan akan satu hal yang aku nggak ngerti. Aku takut kenapa? Ya. Wong, eh, kalau pengen mati, aku takut mati. Ya. Tapi rasanya udah bener-bener nggak kuat gitu. Di situ bener-bener waktu Desember akhir itu, waktu pergantian tahun itu aku sudah bilang Tuhan, Tuhan, aku tuh nggak kuat. Aku Hmm. kayak gini terus aku nggak kuat. Tiap malam aku nangis. Kayak aku nggak tahu ini yang terjadi ini apa sama hidupku tuh aku nggak ngerti gitu loh. Ya. Kok aku harus melewati kayak gini? Ini Mhm. kenapa aku tuh? Wong Mhm. ya, aku tuh punya teman banyak. Mhm. Aku hidup di lingkungan gereja. Ya. Aku pelayanan sama Mhm. Tuhan ya kan. Tapi Mhm. kenapa aku bisa kena depresi, bisa kena gejala depresi ini kenapa? Bisa Mhm. panik attack ini kenapa? Aku sebenarnya mikir apa sih? Itu Ya. masih bertanya-tanya. Hmm. Nah, habis itu Januari awal itu udah dibawa ke psikolog kan, udah akhirnya cerita di situ sama psikolognya, sama dokter psikolognya, udah better, udah aku merasa, oh ya, yeah, oke, better, udah better, terus tiap hari itu tiap pagi aku 30 menit itu pasti meditasi, Hmm. setelah aku bangun tidur 30 menit pasti meditasi, Hmm. sebelum tidur 30 menit itu juga meditasi, dan Hmm. itu lagunya beda, Hmm. lagunya benar-benar beda, itu Kalau boleh aku tahu meditasinya gimana? Meditasi seperti apa? meditasiku cukup dengerin lagu, Mhm. aku merem, tapi aku sama duduk gitu kan, merem, terus aku cuman kayak melepaskan apa yang jadi pikiranku, jadi melepaskan bebanku gitu loh. Hmm. Aku Mungkin like melepaskan, prayer ya, seperti doa ya, atau gimana? ya, aku di situ, kalau aku sih, aku ngobrol sama Tuhan saya tidak langsung, aku bilang, Hmm. Tuhan, aku lepaskan semuanya Tuhan, Wow. Tuhan, aku sudah capek, jadi di situ aku benar-benar ngomong sama Tuhan, Tuhan aku capek mau kayak gini terus, Hmm. Tuhan aku nggak kuat. Yes. Jadi di situ kayak pengakuan. Mhm. Mhm. Walaupun aku tidak berucap loh ya, aku cuma di dalam hati. Mhm. Tapi itu kayak lama-lama jadi lepas, Ya. lepas. Mhm. Terus aku juga, Tuhan, aku minta dimampukan dong Tuhan. Hmm. Buat melewati hari ini aja, satu hari aja. Wow. Mampukan aku buat melewati satu hari. Bayangke ya, banyak orang itu Hmm. doa, Tuhan biar aku bisa melewati tahun ini, ya Hmm. kan. Kalau Hmm. aku enggak, cukup Tuhan, mampukan aku buat melewati satu hari aja. Karena Wow. waktu itu, satu hari buat aku tuh kayak nggak habis-habis. Jadi Hmm. satu hari 24 jam ya buat Yes. orang normal ya. Tapi Mhm. buat orang yang gejala depresi, itu kayak 24 tahun mungkin ya. Kayak alay ini tuh bener-bener lama banget dan menyiksa banget. Hmm. Hmm. Jadi bener-bener di situ udah ada semangat hidup, udah ada bangun. Ketika kita bangun tidur, ya Hmm. aduh kok sudah pagi lagi. Mati syukuri kayak orang gejala depresi itu. Jadi pagi pun kayak, aduh kok bangun pagi lagi. Pengen itu Hmm. tidur, pengen kayak tidur aja udah tidur Ya. aja. Kayak tidak mau menghadapi hari itu. Hmm. Karena kita merasa tahu kan
yang terjadi, apa yang akan terjadi itu kita tahu gitu. Jadi kita Ya. kayak cenayang, pasti nanti gini lagi, pasti nanti tremor lagi, pasti nanti ke rumah sakit lagi. Jadi bener-bener di situ tuh waktu itu aku udah capek, bener-bener capek banget. Ya. Meditasi itu dilepas ke semua. Mhm. Awal-awal aku meditasi tuh nangis, malam itu nangis terus gitu kan. Kayak Tuhan, aku nggak kuat. Mhm. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Mhm. udah better kan, udah Ya. better, wah, udah mulai ada kekuatan baru yang dari Tuhan. Ya. Terus seminggu kemudian, itu jaraknya cuma seminggu. Seminggu kemudian ketika aku sudah better, aku udah bisa ngapa-ngapain sendiri, Mhm. tapi belum pulih total, belum sembuh total. Mhm. Terus papi mamiku kena COVID. Ya, jadi Wow. dari jarak aku yang belum sembuh, belum pulih total, harus kena masalah lagi. Ya. Ya, bahkan aku nggak pernah nyangka papi mamiku tuh kena COVID. Itu kayak pukulan keras banget buat aku, kayak, Ya. ya ampun, masih awal tahun loh, aku pikir ketika aku udah meditasi, ketika aku udah ketemu dokter, itu aku akan mulus-mulus aja gitu. Ya. Jadi kayak, wah ini aku akan mulus ini. Ya. Ternyata enggak, masih ada cobaan lagi. Terus akhirnya kan mau nggak mau aku harus keluar dari rumah. Aku yang mengkarantina diriku kan berarti. Ya. Aku harus keluar dari rumah. Padahal aku belum, secara mental aku belum sembuh total. Secara Ya. mental aku masih gantung ke mami papiku. Ya. Di situ aku udah, aduh, ketakutan iya, mikir yang macam-macam iya. Jadi kayak selesai, ini hidupku selesai. Waktu itu aku berpikir hidupku selesai. Aku tidak pernah bayangin aku akan diusir dari rumah tidak langsung sama Tuhan. Disuruh hidup sendiri sama Tuhan, aku tidak pernah mikir. Aku juga tidak pernah mikir mami papiku tuh akan kena COVID. Itu kayak bener-bener di situ, yaudah ini hidupku selesai. Ini sudah end, bener-bener end. Ibarat kata kayak sudah jatuh, lagi duduk, ketimpa tangga, jatuh lagi. Jadi buat bangkit tuh waktu itu tuh kayak ada harapan. Nah, akhirnya waktu awal-awal aku hidup sendiri itu, aku denial. Aku menolak keadaanku. Kayak, Tuhan kok kayak gini sih? Kok harus seperti ini? Kok harus kejadian seperti ini? Kenapa mami papiku harus kena COVID? Kenapa aku harus keluar dari rumah? Kenapa aku harus hidup sendiri? Wong engkau tuh tahu, aku tuh belum sembuh total. Dan engkau tahu aku tidak bisa hidup tanpa mami papiku. Aku sampai bilang gitu. Karena aku harus masih gantungin mami papiku. Dan engkau tahu aku tuh paling takut buat sendirian. Itu 3 hari pertama waktu aku hidup sendiri itu, isinya tiap malam tuh nangis. Nangis, kangen mama, papa. Ya. Terus ngeliati ruangan itu kayak, sekarang aku sendirian di sini. Aku nggak tahu aku harus ngapain. Buat makan aja aku harus mikir sendiri. Aku harus ngelakuin semuanya sendiri. Gimana aku bisa hidup gitu. Terus aku juga berpikir, kok hidup tuh gini amat sih? Kok kayak cuman aku yang ngalami masalah ini. Cuman aku yang selalu ngalami masalah berat. Ya. Dari tahun kemarin. Dari awal di PHK, terus akhirnya kena gejala depresi, akhirnya ini baru awal tahun papi mamiku kena COVID. Itu kan kayak, nek dilihat-lihat tuh, hidupku kayak masalah terus. Pada awalnya 3 hari itu, 3 hari aku denial terus. Kayak, aku nggak mau Tuhan kayak gini, terus kembalikan Tuhan, kembalikan aku yang dulu, kembalikan kehidupanku yang dulu, yang waktu belum banyak masalah. Aku sampai, Tuhan, kayak gini aku nggak kuat tuh Tuhan. Di situ nangis. Jadi tiap pagi tuh mataku tuh kayak kayak malam habis nangis ya. Jadi kayak panda. Bener jadi kayak mata panda gitu. Jadi kayak bener gini sembab banget gitu. Itu 3 hari. Akhirnya di hari berikutnya itu aku sudah mulai
menyerah, paling tidak menyerah sama Tuhan. Karena aku di situ sadar, sekeras apapun aku berdoa, sekeras apapun aku meminta ke Tuhan, nek memang Tuhan mau nih ini proses yang harus aku lewati, ya aku tidak bisa apa-apa. Jadi aku harus menyerah sama Tuhan. Itu aku benar-benar dipaksa buat menyerah sama Tuhan. Ya. Dari berikutnya aku sudah mulai menyerah nih sama Tuhan. Aku sudah mulai menerima. Tapi masih mulai ya. Masih mulai menerima. Ya. Mulai menerima keadaannya. Udahlah. Mulai ngurusi, mulai masak sendiri, mulai apa-apa sendiri. Wow. Tapi seminggu itu makanku masih susah. Aku masih susah makan, tidur pun malam. Susah nelen ya? Itu termasuk susah nelen kah? Ya, atau benar. Susah nelen ya? Jadi susah makan, susah nelen. Ya karena memang orang yang punya apa ya, panic attack atau punya depresi biasanya ditandai memang dia susah nelan ya, susah nelan. Terus itu sudah seminggu, aku nggak tahu ya, aku turun banyak banget. Jadi pas seminggu itu aku benar-benar turun banyak banget. Aku sadar banget seminggu itu pasti turun banyak banget. Waktu seminggu itu mungkin buat orang yang normal biasa aja, kayak aduh kok sudah minggu ya, aduh kok sudah Senin lagi. Tapi buat orang yang baru sembuh, baru pemulihan dari yang namanya depresi, itu lama banget. Jadi bener-bener lama banget. Hari-hari yang tak lewati waktu seminggu pertama tuh kayak lama banget. Dan di situ aku belajar ketika aku bangun tidur seminggu itu aku selalu ngucap syukur dulu sama Tuhan. Ya walaupun sama nangis sih, walaupun sama Tuhan kok masih kayak gini Tuhan. Cuman aku mencoba buat ketika aku bangun tidur, aku meditasi. Aku selalu ngucap syukur dulu sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih satu hari Engkau berikan buat aku. Ya. Terus jangan lupa, aku pasti ngomong, Tuhan, mampukan aku buat melewati hari ini Tuhan. Ya. Beri aku anugerah-Mu Tuhan. Gandeng tanganku Tuhan. Aku percaya Engkau menyertai aku Tuhan hari ini Tuhan. Cukup hari ini Tuhan. Kuatkan aku. Ini aku cuma minta satu hari. Terus besoknya nanti satu hari lagi. Besoknya satu hari lagi dimampukan Tuhan. Sampai akhirnya aku berada di sini. Finally I'm here. Ya ampun. Wow. Ya. Wow. Sekarang, aku yang sekarang itu bisa bilang, aku terima kasih banget sama Tuhan. Buat prosesku setahun yang lalu, buat prosesku puncak yang 2 bulan lalu, yang harus bolak-balik rumah sakit, terus harus sama mami papiku, buat mami papiku khawatir kayak gitu, terus aku harus nangis 3 hari, seminggu aku tidak bisa makan, terus tahun lalu pun aku harus kena yang namanya gejala depresi. Sekarang aku bisa bilang aku bersyukur banget aku bisa melewati proses itu, dan aku bersyukur banget Tuhan tuh kasih proses itu, Tuhan kasih secara tidak langsung, Tuhan izin ke semua terjadi, Tuhan izin ke mami papiku kena COVID. Nek bukan karena buat mengubah aku, buat mendewasakan aku, buat memulihkan aku, apalagi gitu. Jadi so good. Aku belajar buat apapun yang terjadi dalam hidup, mau itu enak maupun tidak enak, itu pasti tetap ada rencana Tuhan yang ajaib di situ. Jadi mungkin pada awalnya aku sengsara, bener-bener proses Tuhan. Kalau kita tidak sadar itu proses Tuhan, sengsara. Kayak, aduh kenapa aku harus melewati kayak gini Tuhan. Tapi percayalah setelah kita bisa melewati itu sama Tuhan, itu kayak indah banget, kayak diceritakan. Sekarang aja aku kayak kalau flashback lagi mungkin aku sudah ada sedih, sudah ada gimana. Sekarang aku bener-bener kayak seneng banget. Kayak aku bisa, ternyata di situ kayak Tuhan nunjukin, ini loh, ketika kamu berserah sama aku, ketika kamu percaya cuma sama aku, ketika aku nunjukin, ini loh, tidak ada satu orang pun yang bisa mbok andalke, cuman aku yang bisa mbok andalke. Ketika kamu berserah sama aku, ketika kamu bilang, ya Tuhan, cuman kamu yang bisa tak andalke, itu kayak boom, kayak semua tuh ditunjukin mbak Tuhan lewat hari-hariku. Aku semakin baik. Jadi bukan gini lagi, tapi kayak gini. Kayak naik. Dan aku percaya ketika
kita berserah sama Tuhan, ketika aku berserah sama Tuhan dengan hari-hariku, cukup 1 hari aja berserah sama Tuhan, 1 hari lagi, 1 hari lagi, 1 hari lagi, Ya. itu bukan turun malah naik kok. Wow. Malah bener-bener naik. Dan aku berterima kasih banget. Oh ya, sama Ko Albert. Itu nek waktu Desember akhir itu aku ndak telepon, ndak ditelepon sama Ko Albert. Aduh, aku ndak tahu itu. Aku bisa better juga, aku ndak ngerti. Wow. Padahal kan secara ndak langsung tuh kita sudah berpisah. Jadi aku sama Ko Albert itu ya dulu kan deket, terus akhirnya karena sesuatu jadi berpisah. Yeah. Tapi Ko Albert ini orang yang masih care. Aku juga kaget. Satu-satunya orang yang tanya telepon aku tuh cuman Ko Albert. Wah. Jadi aku ya bersyukur banget Tuhan juga waktu itu menemukan aku sama Ko Albert gitu. Itu nek Ko Albert telepon aku nggak tahu. Aku mungkin masih nangis, masih Tuhan begini kok begini gitu. Cuman karena waktu itu Ko Albert sudah mau telepon, mau denger tanpa penghakiman sama sekali. Aku cerita sampai nangis kayak gitu. Tidak ada penghakiman sama sekali. Wow. Makanya aku juga thank you banget sama Ko Albert. Itu. Wow. Nek bukan karena kata-kata Ko Albert pun juga aku nggak akan sadar gitu loh waktu saat itu. Itu juga karena dari kata-kata Ko Albert juga. Yang mana yang paling kira-kira yang membuat kamu paling itu rema banget tuh yang mana? Aku mengerti kamu, aku mengerti keadaanmu. Wow. Itu ya buat orang yang depresi tuh nggak usah ngomong panjang lebar tuh nggak perlu. Kalau menghadapi orang depresi, karena aku ngerasa gitu, aku cuma butuh yang namanya penerimaan. Aku cuma butuh yang namanya aku ada buat kamu. Kamu mau cerita apapun, aku siap buat denger ki. Yeah. Dan aku mengerti keadaanmu. Cukup kata-kata itu toh kayak aku merasa waktu itu berarti masih ada orang yang bisa mengerti aku. Masih ada orang yang dia nggak ngejudge aku, juga nggak meremehkan aku. Karena orang yang depresi itu kadang mereka nggak mau cerita, mereka takut cerita karena apa? Kadang malah jadi adu nasib kok. Ya kan bener, malah jadi adu nasib kan. Halah kamu gitu tok. Ini loh aku sudah melewati ini. Makanya kenapa kalau ada, aku juga belajar sih lewat ini, aku belajar kalau ada orang yang cerita sama aku, apapun itu masalahnya, mungkin buat aku itu hal yang kecil, tapi buat dia belum tentu itu hal yang kecil. Makanya itu kayak proses ini tuh yang dikasih Tuhan buat aku tuh, kayak sekarang aku mengerti kalau hidupku tuh berharga loh. Yes. Kalau prosesku itu spesial banget. Ibarat kayak tiap proses yang orang lewati itu kan pasti berbeda. Wow. Pasti spesial. Jadi makanya aku sekarang bisa ngomong sama orang, prosesmu itu spesial. Jadi kenapa tiap orang selalu ngalami masalah yang berbeda? Nggak mungkin sama. Karena memang setiap orang tuh spesial gitu loh di matanya Tuhan. Come on. Makanya sekarang, cukup punya Tuhan. Tok itu wes punya segala nih. Wah. Jadi cukup punya Tuhan, itu sudah punya segala nih. Bolehlah kita cari uang, bolehlah kita cari jodoh yang baik, bolehlah kita punya A, B, C, D. Tapi nek kita tidak punya Tuhan, sama aja kita kehilangan segalanya. Setuju. By the way, apa teman-teman, memang aku sama Yemima ini memang kita tadinya berasal dari satu komunitas yang sama. Bersama dengan beberapa teman-teman yang lain, kami barengan, tapi karena memang karena satu lain dua hal, beberapa faktor yang memang pada akhirnya memang kami punya komunitas masing-masing gitu ya. Tapi sekalipun punya komunitas masing-masing, tidak harus terus relationship atau hubungan terus kayak orang, gue nggak kenal lo, gue nggak gitu ya, nggak seperti itu. Kita tetap harus berhubungan baik walaupun berbeda komunitas ya. Poinnya adalah kita ini semua adalah body of Christ, kita ini tubuh Kristus. Kita ini dipanggil untuk sayang-sayangan, bukan untuk saling bersaing. Dan mungkin ada satu hal yang mungkin Yemima
lupa ya, maksudnya mungkin belum share ke teman-teman di sini. Ada hal yang lebih berat lagi dari kenapa dia bisa depresi. Ya, mungkin nggak usah terlalu vulgar mungkin ya. Mungkin apa gitu, mungkin kamu mau share? Oh, boleh. Ya. Jadi waktu habis konsultasi sama psikolog itu, usut ternyata karena aku nggak siap buat menerima penolakan. Oh, Jadi di PHK itu kan menurut aku kayak aku ditolak secara tidak langsung. Aku dirumahkan, tolak. Terus juga sempat beberapa orang pun kayak aku masih kerja loh. Itu secara tidak sadar membuat aku semakin iritasi semakin turun. Padahal aku cuman tidak ngerasa apa-apa, jadi benar-benar tidak ngerasa apa-apa. Tapi ternyata pengalaman itu tuh terekam di sini. Jadi aku di PHK, jadi aku malah merasa aku tidak berguna. Jadi malah merendahkan diri sendiri. Dari situ, dari perasaan itu tuh kayak secara tidak langsung, akhirnya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi waktu tahun kemarin, itu aku hari-hariku tuh cuma tidur. Bangun, makan, tidur. Kayak mau ngelakuin kayak aktivitas pun langsung keinget gitu loh. Oh iya ya, aku di PHK. Apalagi sempat ada beberapa orang-orang yang toksik. Jadi kayak ya memang itu salahmu sendiri. Kamu di PHK berarti kamu tidak rajin, kamu tidak ada skill. Ya. Jadi sempat ada beberapa datang orang-orang toksik yang seperti itu, dan itu tambah parah gitu. Terus how about relationship? Mungkin dengan hubungan dengan orang-orang yang mungkin yang kamu kasihi gitu ya, yang itu gimana? Oh, itu jadi waktu habis dari psikolog itu kan, singkatnya seminggu itu, aku kan punya tunangan. Nah, kita udah tunangan nih, jadi bukan pacaran lagi ya, udah ke jenjang yang serius. Ya sama-sama yakin ada masalah, dan di situ aku nggak bisa cerita, aku nggak bisa jujur sama dia kalau aku tuh kena yang namanya depresi. Entah kenapa aku nggak bisa jujur sama dia. Dan ternyata dia pun juga nggak bisa terima gitu. Jadi di situ dia seperti tidak bisa menerima kelemahanku. Jadi dia pengen seseorang yang kuat, yang kelihatannya tangguh gitu loh. Sedangkan aku kan waktu itu, waktu setahun yang lalu bener-bener lemah, bener-bener kayak orang yang nggak punya semangat hidup. Nah akhirnya di situ dia harusnya kita itu menikah tahun ini. Cuman karena 1-2 hal ya, karena kita ternyata berbeda, ditunda. Itu waktu itu kayak aku merasa aku tuh sudah sakit, tapi kenapa kok kamu tuh nggak mau mengerti gitu loh. Harusnya kan orang yang ada, yang pertama kali ada itu harusnya dia kan. Tapi juga salahku kenapa aku nggak bisa jujur. Jadi aku nggak bisa jujur sama dia. Karena aku tahu dia nggak akan bisa nerima gitu. Karena nggak banyak orang yang bisa nerima loh. Kalau orang itu depresi. Depresi bukan berarti gila ya. Jadi depresi itu kita nggak kerasa. Kita kayak senyum, kayak bisa ngobrol sama orang. Kita masih bisa jalan-jalan. Tapi ternyata kita tuh kena depresi. Aku kena depresi secara langsung. Dan depresi itu nggak kelihatan. Makanya sampai mamiku pun sampai ngomong sama dokternya kan, loh ini anak ini tuh orangnya ceria. Bukan yang introvert banget ya. Aku orangnya extrovert loh. Tapi aku bisa kena yang namanya depresi. Karena itu ternyata dari pengalamanku tuh, karena aku orangnya kayak ya udahlah nggak apa-apa. Ya udahlah nggak apa-apa. Ya udah
Gak apa-apa, ya udah. Misalkan disakitin orang ya udah nggak apa-apa, aku mengampuni. Tapi ternyata itu cuma berucap di mulut kok. Tapi secara tidak langsung itu masih di sini. Terekam ya? Masih terekam. PHK, terus dibilang hubungan gagal. Papa mama dibilang COVID. dasar pengangguran ya kan. Jadi kayak itu benar-benar paket komplit Indomie pakai telur. tapi dari situ aku bersyukur banget sama Tuhan bahwa gimana? Bahwa sekarang hidupku tuh jauh lebih baik. Terus aku bisa share di sini ya kan. Nah, kalau aku tidak mengalami itu, aku nggak mungkin bisa share. Ya, betul. Ya kan? Betul. Orang bisa sharing itu harusnya karena dia itu udah mengalami. Bukan cuma cerita dari orang lain. Bukan cuma baca dari buku, share. Karena akan jauh lebih berdampak kalau yang share itu yang mengalami sendiri. Betul. Pasti. Jadi akan jauh lebih mengerti. Jauh lebih bisa menjabarkan dengan detail. Dan aku bersyukur banget sama hidupku sekarang. Kayak, wow, thank you banget. Sudah doyan makan dong? Oh, sudah. Ini aku udah naik 2 kilo. Wow, good. Luar biasa, udah naik 2 kilo. Wow. Jadi udah mulai mau cari kerja ya kan, udah excited banget. Terus aku pelayanan pun ya dulu waktu masih gejala depresi, pelayanan tuh kayak, aduh, nyanyi lagi, aduh, kok males ya, kayak mas sekarang, waduh, harus ke gereja, harus benar-benar pelayan karena aku tahu hidupku tuh udah diproses Tuhan. Dengan luar biasa dan aku tahu Tuhan itu ada buat aku gitu loh. Jadi setidaknya ini yang bisa tak lakukan buat Tuhan, buat menyenangkan hatinya itu kayak. Kayak aduh, aku nih ngomong kayak tentang Tuhan sekarang tuh kayak seneng. Kayak seneng banget gitu loh, kayak bener-bener ajaib banget nih aku bilang. Aku bisa kayak gini, aku bisa share gini. Ajaib banget. Kayak tidak banyak orang tuh yang ternyata dia kena depresi dan akhirnya meninggal, akhirnya bunuh diri, betul. Akhirnya dia menyerah sama hidupnya. Betul. Makanya aku bersyukur banget ada Albert juga yang dia pun juga tidak pernah menyerah sama hidupku gitu loh. Jadi dia mentor, ya bisa dikatakan mentor sih, tapi kita tidak intens, kita benar-benar tidak intens. Aku tuh sampai mikir, kok bisa ya? Kok betul masih mau telepon aku, masih mau doa ke aku, kayak kita tuh sudah beda organisasi, tapi dia masih mau care sama aku, dia masih mau doa ke aku, dia masih mau pantau ya kan. Bayangkan itu waktu itu tiap hari, Yem gimana kabarnya? Yem, padahal waktu itu kalau orang depresi ya kok, jadi kadang ada satu titik di mana kita tuh mau sendirian, kita tidak mau nge-share dulu. I know. Tapi itu sebenarnya tidak boleh. Betul. Karena nek sendirian itu kan perburuk. Ya udah. Makanya kenapa tiap hari loh itu gimana Yem? Aku kayak iya. Tapi di situ kayak aku bersyukur banget. Akhirnya aku bisa cerita, bisa bongkar semua nih. Karena tidak ada lagi yang bisa tak cerita nih, tidak ada lagi yang bisa tak percaya. Waktu itu aku jujur aja, aku cerita sama Albert aja itu aku habis cerita ya aku langsung, duh, gimana nih ya? Jadi kayak aku nggak percaya gitu loh. Albert itu nggak ya cerita nggak ya? Terus, duh, kayak krisis kepercayaan. Jadi mungkin karena aku dari penolakan itu. Iya. Luka. Terus jadi luka kan, semakin dalam akhirnya nggak percaya sama orang. Iya. Nggak percaya sama siapapun. Mau ahli, mau profesor sekalipun waktu itu kalau yang ngerawat aku ya profesor sekalipun F3 sekalipun, aku tidak akan percaya sama obatnya. Wow. Jadi bener-bener dahsyat. Ketika kita bisa percaya sama Tuhan, ketika kita bisa berserah sama Tuhan, kita juga nanti lambat laun akan bisa percaya sama orang-orang. Walaupun mungkin
ketika kita percaya sama orang itu nyakiti. Orang itu akhirnya nggak bisa dipercaya. Tapi tidak apa-apa. Wow. Kita belajar dari situ. Yang penting ada kepercayaan. Nek kita sendiri tidak percaya sama orang, tidak percaya sama Tuhan, kita juga tidak akan percaya sama diri sendiri. Oh iya dong. Kepercayaan diri itu akan hilang. Dan aku ngalami banget waktu itu, percaya diriku juga sempat hilang. Wow. Jadi buat bangun pagi sisiran, terus make up, aku tidak mau loh. Jadi bener-bener waktu itu kayak zombie. Bener. Jadi tidak ada semangat hidup. Ya. Terus juga rambut tuh acak-acakan, bener-bener kayak orang stres, bener-bener kayak orang ini bener-bener. Dan menurutku orang pertama yang paling kuat itu tuh mamiku. Wow, yes. Karena mamiku kan tiap hari tuh ngeliat aku kayak gitu. Mamiku yang nyodorke makanan, makan, terus nanti dibuat kayak apa. Aku tahu di situ mamiku sedih. Aku tahu. Cuman memang waktu itu tuh aku untuk kita aja tuh, aku udah bisa gitu. Yeah. Jadi isinya tuh aku cuman duduk di depan, aku gini. Kayak ngelamun sih. Ya. Wow. Jadi aku bersyukur banget nih Tuhan. Dahsyat. Aku by the way seneng banget ya melihat kamu seperti ini, kamu bisa share dengan powerful, dengan sangat baik, dengan sangat luar biasa. Aku percaya teman-teman yang nonton channel ini sangat diberkati. Ya. Apalagi rentetan. Jadi kalau kamu yang di rumah nih, kamu yang lagi nonton ini, kamu merasa bahwa habis masuk mulut harimau, kenapa masuk mulut buaya, lalu ditambahin diinjek gajah. Ya. Bener. Ini kurang lebih juga ada orang yang mengalami yang sama dengan kalian. Bedanya adalah satu, ya. Jadi dia tidak belajar bagaimana dia pulih. Kalau aku lihat dari hidupnya Yemimah, yang satu adalah jangan denial, jangan ditolak, ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Walaupun bentuknya, paketnya di depan awalnya sama sekali nggak enak, tidak sekali nggak nyaman, tapi percayalah bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa, bahwa nanti ke depan akan mendatangkan kebaikan, walaupun bentuk depannya nggak enak. Dan aku percaya ya akan dipakai untuk menolong, bahkan dia sekarang bisa sharing. Dan aku percaya ini akan menolong banyak teman-teman yang lagi ngalamin hal yang seperti ini. Kasarnya kita mau ngomong bahwa, you are not alone, kamu tuh nggak sendirian gitu loh. Ada orang-orang yang ngalamin dan sudah melewati dan sudah menang. Itu yang pertama, jangan denial tapi accept. Yang kedua, bagaimana peran dari orang-orang sekitar. Jadi intinya kalau aku lihat nih peran orang tuanya besar sekali. Ya, dia cerita soal papa mamahnya dari tadi. Lihat yang orang tua, dukungan dari orang tua, dukungan dari orang terdekat, terutama keluarga, itu penting banget. Ya, itu penting banget untuk orang-orang yang alami sedang mental health, sedang dalam kondisi yang terpuruk ya, dalam kondisi yang depresi seperti ini, dukungan dari keluarga, orang terdekat itu begitu penting dan begitu nyata. Jadi please hadirlah buat mereka. Dan kemudian juga untuk komunitas, ya. Itulah kenapa kita perlu komunitas yang benar, yang sehat. Ya, jangan cuman temanku ini baik. Ya baik itu kan terlalu banyak lah, relatif banget lah. Itu dia baik kalau kamu jajarin dia, traktir dia baru baik, itu banyak lah yang gitulah. Tapi benar-benar punya komunitas yang sehat. Ketika kamu ada apa-apa, ini ada orang-orang yang akan support kamu, ngangkat kamu, nopang kamu, berdoa buat kamu. Itu penting teman-teman. Jadi milikilah komunitas seperti itu. Apa yang saya kerjakan sama Mima itu aku cuman partnya kecil banget lah. Ya, aku bisa nelfon dia pun itu juga dorongan. Aku percaya itu kan pekerjaan Tuhan, dorongan Roh Kudus. Ya, pekerjaanku juga banyak hal yang aku kerjakan, tapi tiba-tiba malam itu kok bisa punya dorongan untuk seperti itu. Jadi itu jelas itu pekerjaan Tuhan dan bukan pekerjaan tangan saya. Ya, jadi kalau Yema sembuh, kalau tadi aku lihat sharing dia cuma satu, yang menyembuhkan dia adalah Yesus. Yang menyembuhkan dia adalah Tuhan. Ketika dia mulai berserah kepada Tuhan, ketika dia percaya kepada Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan menimbulkan kepercayaan dirinya yang telah hilang. Aku tahu nih orang nih PD-nya tinggi banget, ya kan? Bayangin orang yang PD-nya tinggi banget bisa drop abis. Betul. Nothing.
Tapi ketika dia punya kepercayaan kepada Tuhan, baru muncul yang namanya kepercayaan dirinya bangkit lagi. Tapi ini bukan sekedar kepercayaan diri yang dibangkitkan, tapi menurut saya ini kepercayaan diri yang timbul karena kepercayaannya kepada Tuhan. Sebagaimana Daud mengalahkan Goliat. Itu bukan sekedar semata-mata, oh Daud pede. No. Daud bisa menang lawan Goliat karena dia punya kepercayaan kepada Tuhan. Ya, ketika dia punya kepercayaan kepada Tuhan, muncullah bahwa yes, karena Tuhan menyertai saya, maka saya bisa menang melawan Goliat saya. Jadi apapun mungkin kamu sedang mengalami raksasa di dalam kehidupan kalian, percayalah kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan menyertai, tidak ada raksasa yang tidak roboh atau tidak bisa dikalahkan. Bersama dengan Tuhan, kita akan mengalahkan raksasa-raksasa di dalam kehidupan kita. By the way, thank you Yemima. Sama-sama Sharing, kok. ini nggak sadar kita hampir 1 hour, hampir 1 jam kita ngobrol. Dan aku percaya teman-teman yang dengar ini pasti merasa diberkati. Ya. Dan please, kalau kalian lagi ngalamin ini, ya, ayo segera ditangani. Dan tadi aku lihat bagaimana peran psikiater, ya, psikolog. Teman-teman, aku pengen ngasih penjelasan gini. Aku juga minta Yemima ke psikiater, betul ya. Jadi nggak cuma ditangani secara spiritual, rohani. Tapi menurutku dia juga butuh dukungan dari support dari psikolog psikiater. Jangan pikir bahwa kalau ke psikolog psikiater itu orang gila. No, bukan gitu. Jadi tolong pemikirannya disingkirkan dulu ya. Orang yang pergi ke psikolog psikiater itu bukanlah orang yang gila. Ya, oke. Jadi memang orang-orang yang butuh pertolongan. Kalau misalnya ada jiwa, tubuh kita ini terjadi 3 ya, tubuh, jiwa, roh. Dan psikologi itu di area jiwa, ada pikiran, ada perasaan dan kehendak. Kita butuh orang lain. Ya. Jadi mudah-mudahan melalui channel ini kalian tertolong. Dan sekali lagi thanks buat Yemima sudah open semuanya, dia nggak nutup-nutupin. Aku tahu dan senang sekali aku lihat wajahnya seperti ini. Excited, antusias, dan aku percaya dia akan dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang yang lain yang sedang mengalami sakit yang mungkin mentalnya sedang sakit. Dan by the way, thank you so much. Maju terus ya, maju terus. Dan buat semuanya, sekali lagi jangan berhenti di kalian aja sharing ini, tapi pastikan kalian share juga ke teman-teman yang lain ya. Yang penting di-share. Oke, yang penting di-share. Yes, yang penting di-share ya. Ini kayaknya aku yang unstable. Oke, yang penting di-share. By the way, saya Abed Saputra dengan Yemima akan pamit dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema yang berbeda. See you. God bless. Yes. Wow, halo Yem. Gak apa-apa nanti diedit ini. Halo kok. Wow, aku cuma bisa ngomong wow. Aku lihat kamu sekarang tuh gila banget. Gak nyangka kamu bisa secepat ini pulih ya. Gak nyangka. Ya aku hitung sekitar ya 2 bulan. Itu tidak mungkin sih. Gila, serius gila sih. Itu tidak mungkin 2 bulan itu tuh yang ngalamin sih lama kok kayak setahun. Ya. Tapi kalau aku sebagai orang luar aku melihat cepat. Karena biasanya ya normal ya, maksudnya orang biasanya kayak gini butuh waktu sekitar 2-3 bulan. Tapi kamu dalam waktu 2 bulan sudah recovery. Dan aku lihat kamu punya rasa kepercayaan dirinya udah pulih lagi. Dan aku percaya ini akan nolong banyak orang. By the way, amin. Thank you Yemima. Maju terus dalam pelayanan, ya, sikat terus, ya. Pokoknya keep kontak ya. Yes. Nanti kalau mau tayang, siap. Aku share ke Yemima ya. Sip. Siap. Oke, thank you kok. Thank you banget. Yes, aku juga thank you banget.